Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Erwin. Saya mahasiswa dari Universitas Negara Rizky Makassar, program studi S1 Ilmu Keperawatan dan angkatan 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisa sintesa tindakan dengan kasus yang dibagikan, yaitu diagnosa medis yang telah ditetapkan adalah kanker mamai atau lebih umumnya dikenal sebagai kanker payudara. Nah, pada kasus tersebut telah ditetapkan 4 diagnosa keperawatan. Dari saya mengambil satu di antara 4 diagnosa keperawatan tersebut, yaitu ansietas. Nah, adapun tindakan keperawatan yang saya berikan pada pasien tersebut adalah terapi murotal Al-Quran. Adapun analisa sintesa tindakannya, yang pertama terlebih dahulu kita mengetahui identitas pasien, identitas umum pasien, di mana meliputi nama pasien yaitu Nyonya N dengan usia 39 tahun dengan nomor rekan mediknya 1234567. Tanggal masuk rumah sakit yaitu tanggal 12 bulan 3 2022 dan tanggal dan jam tindakannya yaitu tanggal 14 bulan 3 2022. Diagnosa medis yaitu kanker mamai. Yang pertama, kriteria yang pertama yaitu ansietas berhubungan dengan perubahan gambaran tubuh. Yang kedua, data subjektifnya diperoleh klien merasa putus asa dan depresi dengan hidupnya, keluarganya pun cemas. Yang ketiga, data objektifnya yaitu klien tampak lemas. Dan yang keempat, terapi murotal Al-Quran, yaitu terapi murotal Al-Quran merupakan suatu bentuk asuhan keperawatan yang dalam hal ini perawat menganjurkan kepada klien untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh seorang qori atau pembaca Quran untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Tujuannya yaitu untuk menciptakan suasana yang tenang dan nyaman sehingga tubuh menjadi lebih rileks, sirkulasi darah lebih lancar, tekanan darah dan tanda-tanda vital lainnya akan kembali normal sehingga dapat mengurangi kecemasan. Untuk preinteraksi, yang pertama yaitu membaca status klien, mempersiapkan alat, mengidentifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan kontraindikasi, yang keempat mencuci tangan, dan yang kelima adalah mempersiapkan pasien. Untuk fase orientasi, yang pertama yaitu salam, memberi salam sesuai dengan waktunya. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, validasi kondisi klien saat ini, yaitu menanyakan kondisi klien dan kesiapan klien untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kontrak sebelumnya. Yang keempat, menjaga privasi klien. Dan yang kelima adalah kontrak, yaitu menyampaikan tujuan dan menyepakati waktu dan tempat dilakukannya tindakan. Setelah fase orientasi yaitu fase kerja, yang pertama memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya bila ada sesuatu yang kurang dipahami ataupun kurang jelas. Yang kedua, menanyakan penyebab kecemasannya. Yang ketiga, menjaga privasi klien, memulai kegiatan dengan cara yang baik. Yang keempat, menetapkan perubahan pada perilaku dan atau fisiologi yang diinginkan seperti relaksasi, stimulasi, konsentrasi, dan mengurangi rasa sakit. Yang kelima, menetapkan ketertarikan klien terhadap murotal. Yang keenam, pilih pilihan surat murotal. Yang ketujuh, membantu klien memilih posisi yang nyaman. Yang kedelapan, batasi stimulus eksternal seperti cahaya, suara, pengunjung, panggilan telepon selama mendengarkan murotal. 9. Mendekatkan handphone dan perlengkapan dengan klien. 10. Pastikan handphone dan perlengkapan dalam kondisi baik. Yang ke-11, nyalakan murotal dan lakukan terapi murotal. Pastikan volume sesuai dan tidak terlalu keras. Yang ke-13, hindari menghidupkan musik dan meninggalkannya dalam waktu yang lama. 14. Menetapkan perubahan pada perilaku dan atau fisiologi yang diinginkan seperti relaksasi, stimulasi, konsentrasi, dan mengurangi rasa sakit. 15. Menetapkan ketertarikan klien terhadap murotal.
Untuk fase terminasi, yang pertama evaluasi hasil kegiatan, yaitu kenyamanan klien. Yang kedua, kesimpulkan hasil kegiatan. Ketiga, memberikan umpan balik positif. Keempat, kontrak topik, waktu, tempat untuk kegiatan selanjutnya. 5. Mengakhiri kegiatan dengan cara yang baik. Dan yang keenam, membereskan alat-alat. Yang ketujuh adalah mencuci tangan. Selanjutnya, dasar pemikiran. Alasan dilakukannya tindakan terapi murotal Al-Quran untuk menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Murotal merupakan salah satu musik yang memiliki pengaruh bagi pendengarnya. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan secara tartil dan benar akan mendatangkan ketenangan jiwa. Lantunan Al-Quran secara fisik mengandung unsur suara manusia, sedangkan suara manusia merupakan instrumen penyembuh yang menakjubkan dan alat yang paling mudah dijangkau. Suara dapat menurunkan hormon-hormon endorfin alami, meningkatkan perasaan rileks, mengalihkan perhatian, rasa takut, cemas, dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah, serta memperlambat pernafasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak. Kriteria yang keenam yaitu prinsip tindakan. Tindakan yang dilakukan tetap mengutamakan prinsip bersih karena diawali dengan mencuci tangan, menggunakan handscoon, dan memakai masker. Yang ketujuh, menganalisa tindakan keperawatan. Menurut saya, salah satu tindakan untuk mengatasi ansietas pasien Nyonya N, salah satunya terapi murotal Al-Quran untuk memberikan ketenangan jiwa kepada pasien. Dengan pemberian terapi ini dapat menciptakan suasana yang tenang dan nyaman, dapat menurunkan hormon-hormon endorfin alami, meningkatkan perasaan rileks, mengalihkan perhatian, rasa takut, cemas, dan tegang. Dapat pula memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernafasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak. Untuk kriteria yang ke-8, bahaya yang dapat terjadi. Bahaya yang ditakutkan terjadi ialah pasien mengalami stres akan penyakitnya yang dialami. Dengan salah satu terapi murotal Al-Quran bisa membuat pasien lebih tenang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.